kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X disebut dengan absis dan sumbu Y disebut dengan ordinat. Masing-masing sumbu terdiri dari bilangan-bilangan bulat. Jadi ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Untuk kedua sumbu, mereka saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus di titik 0,0. Nah, untuk sumbu X sebelah kanan dari titik 0,0 ke kanan, itu adalah bilangan bulat positif. Dari 0 ke kiri, bilangan bulat negatif. Demikian pula untuk sumbu Y, dari titik 0 ke atas, bilangan bulat positif, dari 0 ke bawah, bilangan bulat negatif. Untuk koordinat kartesiusnya terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk penulisan titik atau koordinat titiknya adalah dengan persamaan A, X, Y. Jadi yang dituliskan terlebih dahulu adalah sumbu X-nya, kemudian baru sumbu Y. Untuk contohnya, misalkan ada 3 titik, titik A, titik B, titik C. Cara menuliskan koordinat titiknya adalah untuk titik A. Jadi dari titik A kita tarik ke sumbu X. Jadi diperoleh angka 3, berarti X-nya adalah 3, kemudian ditarik ke sumbu Y. Angkanya adalah 2, berarti Y-nya 2. Berarti titik A koordinatnya adalah 3,2. Untuk yang B, dengan cara yang sama, karena titik B berada pada garis sumbu Y, berarti ketika dia ditarik ke sumbu X, ketemu X-nya adalah 0. Berarti untuk sumbu X-nya 0. Kemudian karena pas di sumbu Y, angkanya 4, berarti sumbu Y-nya adalah 4. Berarti ditemukan bahwa koordinat titik B-nya adalah 0,4. Kemudian titik C ke sumbu X 2, kemudian ke sumbu Y-nya -3. Jadi koordinat titiknya 2,-3. Demikian cara penulisan titik atau koordinat titik pada sistem koordinat kartesius. Kesimpulannya, ketika titiknya berada pada sumbu X maupun sumbu Y, berarti koordinat titiknya 0. Sama seperti contoh yang B. Ketika dia berada di sumbu Y, ketika ditarik ke sumbu X, ternyata X-nya adalah 0. Berarti kebalikannya ketika nanti ada sebuah titik yang berada di sumbu X, misalkan di sini, berarti nanti nilainya untuk ditarik ke sumbu Y-nya, berarti nilainya adalah 0. Berarti titik X-nya 9, Y-nya 0. Menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada koordinat kartesius dengan titik A, B, C, D, E, dan F seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya adalah di sini sudah dibuat tabel. Jadi kita tentukan dulu titik-titik dari A sampai F, kemudian baru menentukan jarak terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Untuk menentukan titiknya sama seperti bab sebelumnya, yaitu kita tuliskan dulu X-nya, kemudian baru Y-nya. Untuk titik A di sini, jadi kita tarik ke sumbu X, diperoleh angka 5,
2. Kemudian titik B pas di garis sumbu Y, berarti X-nya adalah 0, Y-nya 5. Titik C berada pada sumbu X, berarti nanti Y-nya 0, minus 3,0. Titik D 3, min 6. Titik E min 4,4. Yang terakhir titik F-nya minus 7, minus 3. Setelah semua titik ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya bisa dilihat dari gambar. Titik A-nya di sebelah sini. Untuk menentukan jarak terhadap sumbu X, dari titiknya kita tarik garis ke sumbu X. Nah, garisnya ini dihitung berapa langkah atau berpindah berapa angka. Misalkan bingung dari sini, bisa melalui sumbu Y, berarti dari titik angka 2 sampai ke sumbu X, berarti ke angka 0. Berarti 1, 2. Berarti jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Demikian pula ketika dia dihitung jaraknya terhadap sumbu Y, jadi dia ditarik ke sumbu Y, akan berpindah berapa langkah? Dari titik A, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya adalah 5 satuan. Untuk titik B sampai titik F dengan cara yang sama. Titik B, ketika dia berada pada sumbu Y, jarak terhadap sumbu X-nya langsung aja ditarik ke sumbu X. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Kemudian jaraknya terhadap sumbu Y, karena titik B sudah berada di sumbu Y, otomatis dia tidak berpindah. Jadi tidak ada jarak yang bisa dihitung, berarti 0 satuan. Selanjutnya untuk titik C, minus 3,0. Jarak terhadap sumbu X karena dia sudah berada di sumbu X, berarti 0 satuan. Kemudian jaraknya terhadap sumbu Y, 1, 2, 3. Berarti ditarik ke sumbu Y-nya. Berarti 3 satuan. Walaupun titik C-nya kan minus 3,0. Walaupun bilangan bulatnya negatif, tapi jarak kan tidak ada yang negatif. Berarti jaraknya tetap positif, 3 satuan. Titik D 3, minus 6. Ditarik ke sumbu X, 6 satuan. Ke sumbu Y, 3 satuan. Titik E 4 satuan. Ke titik Y-nya juga 4 satuan. Terakhir adalah titik F ke sumbu X, 3 satuan. Dan titik F terhadap sumbu Y, 7 satuan. Nah, bisa dilihat hasilnya pada tabel. Dari sini bisa kita simpulkan untuk titik A 5,2 ternyata adalah jarak terhadap sumbu X-nya sama dengan titik Y-nya. Titik kan koordinat titik Y-nya kan 2, berarti jarak terhadap sumbu X-nya juga 2. Kemudian jarak terhadap sumbu Y-nya sama dengan koordinat titik X, 5 satuan. Ini berlaku sampai F. Berarti yang belakang nanti akan dijadikan sebagai jarak terhadap sumbu X. Yang depan atau yang titik X dijadikan jarak terhadap sumbu Y.
Ini misalkan langsung tidak usah pakai gambar. Misalkan pakai gambar, caranya seperti yang sudah dijelaskan.